Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 52. Melisa menepuk dahinya sendiri. Ah, iya. Ibu kira sudah 4 bulan. Kami saja baru menikah 1 bulanan, Bu. Ingin rasanya Lina tertawa, ibu mertuanya seperti tidak sabaran. Ya, ya. Kalian memang belum lama menikah, gumam Melisa. Jadi, Tria normal kan ya? Lina mengerutkan dahi. Normal? Normal bagaimana? Tanyanya heran. Ya, kamu tahulah, apa yang ibu maksud? Normal dalam hubungan suami istri. Tria normal kan? Telisik Melisa. Lina menelan ludahnya, ia tidak tahu seperti apa definisi normal yang dimaksud. Menurutnya, Trian justru di atas normal, bahkan cenderung brutal. Di mana-mana bisa minta jatah tanpa sungkan. Dulu orang sering mengira kalau Trian itu tidak normal. Soalnya dia tidak pernah tertarik dengan perempuan. Pernikahannya yang pertama juga tidak ada keturunan. Kalau dijodoh-jodohkan selalu menolak. Tidak disangka saja, dia ternyata sudah punya anak denganmu. Dan sekarang, kamu juga sedang hamil. Sementara itu ingatannya Trian dalam pingsannya. Trian, panggil Dara dengan nada manjanya. Terima kasih, ucap Dara dengan senyum manis yang mengembang di bibirnya. Biasanya, jika ia menggunakan nada bicara yang manis dan manja, menandakan suasana hatinya sedang gembira. Terima kasih untuk apa? Tanya Trian. Ia tetap fokus pada kemudinya, sembari mendengarkan ocehan Dara. Untuk 6 tahun pernikahan kita. Trian tak memberi respon. Fokusnya tetap terpaku pada kemudi dan jalanan yang dilewatinya. Hari ini mereka dalam perjalanan pulang ke kota Y. Mereka akhirnya sepakat untuk mengurus perceraian. Rival, kekasih Dara sudah hampir selesai mengurus proses perceraiannya. Sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat sejak awal pernikahan, hubungan mereka akan berakhir ketika Dara menginginkannya. Setelah 6 tahun, akhirnya hal itu terwujud. Trian merasa lega, sebentar lagi akan melepaskan beban hidup seperti Dara. Di lain sisi, ia juga khawatir, apakah Dara yang bodoh itu akan baik-baik saja jika dilepaskan dengan rival. Bisa nggak sih, setelah bercerai kita tetap jadi keluarga? Kamu jadi kakakku, gitu? Tanya Dara manja. Enggak. Tanpa berpikir, Trian langsung menjawabnya dengan tegas. Dara manyun. Meskipun Trian lelaki yang baik hati, tapi sifatnya memang terkadang sangat menyebalkan. Padahal ia berusaha, agar hubungan baik mereka tidak putus setelah berpisah nanti. Siapa juga yang sudi tetap mempertahankan beban hidup? Sudah benar, cepat sana kamu menikah dengan rival. Kata Trian dengan nada ketus. Kenapa? Kamu cemburu ya? Kasihan. Setelah bercerai kamu akan sendirian jadi duda. Kalau aku sih, akan langsung punya suami lagi, ejek Dara nyungir. Najis cemburu dengan kalian. Aku justru berharap, perceraian kita akan dirayakan dengan meriah. Senang sekali bisa terbebas darimu. Trian melayangkan sindiran, yang tak kalah pedas kepada Dara. Meskipun keduanya sering bicara kelewatan, tapi satu sama lain sudah paham, jika mereka hanya bercanda. Baik Trian maupun Dara, tak pernah memasukkan gurauan itu ke dalam hati. Wow, wow. Kita lihat saja nanti, seperti apa kehidupan Trian tanpa Dara. Walaupun kamu menyebalkan, aku harap nanti kamu bisa bahagia, ya? Ucapan Dara terdengar tulus, Trian terdiam dan kembali fokus pada jalan. Trian, panggil Dara lagi. Kenapa? Aku punya simpanan yang cukup lumayan besar di Bank Swiss. Aku sudah resmi mengalihkannya untukmu, juga perusahaan yang belum lama aku beli, aku alihkan atas namamu. Pengacaraku, nanti akan menghubungimu setelah kita bercerai. Trian agak terkejut mendengarnya. Dara seperti sudah mempersiapkannya dengan matang. Untuk apa kamu melakukan hal itu? Aku sudah mendapat bayaran sendiri dari ayahmu. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin berterima kasih saja, untuk 6 tahun ini. Kamu layak mendapatkan sebagian hartaku.
Sebagai anak orang kaya raya, berbagi kekayaan seperti hal yang ringan Dara lakukan. Lagi pula, ia merasa tak terlalu butuh kekayaan yang berlebihan. Hidupnya hanya ingin dihabiskan dengan tenang bersama rival. Setelah bercerai, aku harap kamu bisa mandiri. Keluar dari perusahaan ayahku, dan bangun bisnismu sendiri. Hidupmu akan repot, jika terus berurusan dengan keluargaku. Trian tertawa kecil mendengar perkataan Dara. Kamu mengakuinya? Ya, aku tahu. Aku memang merepotkan. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku memang gila seperti ini. Tapi untungnya aku kaya. Dara masih bisa membanggakan dirinya untuk bercanda. Terserahlah. Lakukan apapun yang kamu mau. Trian tampak tak peduli terhadap keputusan Dara. Trian, panggil Dara. Apa? Trian jadi merasa sedikit kesal, sejak tadi dipanggil-panggil terus. Ia sedang ingin fokus menyetir, karena perjalanan mereka ke kampung halaman lumayan jauh. Kenapa selama kita menikah, kamu tidak pernah dekat dengan wanita manapun selain aku? Memangnya salah? Ya, tidak juga sih. Aneh saja, melihat istri yang tingkahnya seperti aku. Tapi tidak mencari hiburan di luar rumah, ujar Dara heran. Satu wanita seperti kamu saja sudah menyusahkan. Untuk apa aku menambah kesusahan yang lain? Jawab Trian enteng. Sebenarnya bukan itu jawaban jujur Trian. Selama hidup, ia hanya menunggu untuk bisa bertemu Lina. Tidak ada wanita yang ia inginkan selain Lina. Seandainya bisa, ia ingin berselingkuh dengan Lina. Sayangnya, Lina bukan tipe wanita yang mau diajak berbuat seperti itu. Kamu suka Lina, ya? Pertanyaan Dara membuat Trian terdiam. Ia memilih tak menjawab. Ada hal yang sangat ingin aku tanyakan, Trian. Bisakah kamu menjawabnya dengan jujur? Nada bicara Dara berubah serius. Trian masih diam tak memberikan respon. Apa kamu? Pernah tidur dengan Lina? Trian menelan ludahnya. Tidak disangka, Dara akan bertanya hal semacam itu. Apa gunanya kamu menanyakan itu? Jawab saja, desak Dara. Memangnya kita wajib melapor tentang semua hal satu sama lain? Dara menghela napas panjang, Trian rasanya sangat menyebalkan. Aku beberapa kali melihatmu ngocok main sendiri, sambil menyebut nama Lina di kamar mandi. Trian tertawa mendengar pengakuan Dara. Luar biasa kamu, Dara. Ternyata kamu tukang mengintip. Tidak. Itu tidak sengaja, aku hanya ingin memastikan saja. Memastikan apa? Trian masih berusaha denial. Makanya jawab dulu pertanyaanku. Kamu pernah tidur dengan Lina atau tidak? Baju yang waktu itu aku lihat, baju Lina, kan? Malam saat aku tidak pulang ke rumah, kamu membawa Lina tidur di rumah kita? Kamu tidur bersamanya? Dara kembali mendesak Trian untuk menjawab pertanyaannya. Apa gunanya kalau kamu tahu sekarang? Trian heran, kenapa wanita itu terus mendesaknya bicara. Jawab dulu. Trian semakin kesal terus dipaksa seperti itu. Ya. Malam itu memang kami hilaf karena mabuk dan tidur bersama. Ia akhirnya menjawabnya tegas. Kini, giliran Dara yang terdiam. Aku rasa, Lina sedang mengandung anakmu, Trian. Apa? Trian sangat terkejut mendengarkan ucapan Dara. Mobil yang ia kemudikan hampir oleng ke lajur sebelah. Ia sedikit memperlambat laju mobilnya, karena penasaran dengan apa yang Dara katakan. Bulan lalu, aku bertemu dengan Lina di stasiun kota Y, perutnya tampak membesar. Dia bilang sudah bercerai dengan suaminya, dan akan pergi ke kota lain. Kita sama-sama tahu kan, kalau Rudi itu yang mandul. Berdasarkan surat hasil pemeriksaan dokter, yang waktu itu kita temukan. Jadi, mungkin itu bukan anak Rudi. Trian termenung. Ia memikirkan, apakah bisa sekali berhubungan langsung bisa hamil? Lantas, kenapa Lina tidak menghubunginya untuk meminta pertanggungjawaban? Selama ini, ia juga sudah berusaha menghubunginya, namun nomornya tak bisa dihubungi. Mungkinkah itu anakmu? Trian merasa pusing, pikirannya jadi tidak tenang. Ingin rasanya ia cepat-cepat mencari Lina dan menanyakan semuanya. Jika memang itu anaknya,
Ia siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Trian, awas! Teriakan Dara menyadarkan lamunan Trian. Dari arah berlawanan di tikungan, muncul sebuah truk besar yang melintas agak memakan badan kiri jalan. Trian telat menyadari. Ia sangat panik, mobilnya akan bertabrakan dengan kendaraan besar itu. Dara terus berteriak-teriak panik. Trian, teriakan. Ah, Tuhan, aku belum mau mati. Aku ingin bertemu Lina, batin Trian Noroweco. Ia memutar kemudinya, membuang mobilnya ke sisi kiri jalan menabrak pembatas jalan. Ah, ah, ah. Mobil yang mereka tumpangi terbang dan jatuh secara terbalik di atas parit. Ah, tidak. Lina. Trian membuka mata, napasnya terengah-engah. Tangannya sampai terjulur ke atas, ia kaget bisa terbangun. Ia kira dirinya akan mati. Sayang, kamu sudah sadar? Dari arah toilet, Lina keluar langsung berlari menghampiri suaminya di ranjang perawatan. Trian terkejut melihat keberadaan Lina. Ia langsung bangkit, dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Tubuh Trian gemetar, tangisannya pecah. Lelaki itu menangis terseduh-seduh, sambil memanggil nama Lina berulang-ulang. Seolah ia tengah sangat ketakutan. Lina bingung sekaligus bersyukur, akhirnya sang suami telah sadar. Ia membalas pelukan Trian, sembari mengelus lembut punggungnya. Sayang, coba atur napas. Tenangkan dirimu. Aku ada di sini, kamu tenanglah. Perlahan kondisi Trian mulai tenang. Namun, lelaki itu masih tak mau melepaskan pelukannya. Lina, kamu jangan pergi, ya? Kumohon jangan tinggalkan aku, pinta Trian. Lina merasa aneh dengan ucapan suaminya. Kenapa lelaki itu jadi bersikap aneh? Ia khawatir Trian mengalami hilang ingatan lagi seperti yang dikatakan dokter. Aku akan tetap di sini, sayang. Kamu jangan khawatir, kata Lina meyakinkan. Trian mulai mau melepaskan pelukannya. Ia mengusap wajah Lina sembari menatapnya dalam-dalam. Seolah mereka sudah sangat lama tidak bertemu dan ia sangat merindukannya. Ia melayangkan pandangan ke sekeliling, ruang rumah sakit. Dirinya juga terbaring di atas ranjang perawatan, dengan selang infus yang terpasang. Dara, apa dia baik-baik saja? Tanyanya cemas. Lina tertegun mendengar Trian menyebut nama Dara. Dia baik-baik saja, kan? Tanya Trian lagi. Ia seperti orang bingung. Melihat respon Lina semakin membuatnya bingung. Lina, di mana Dara? Tanya Trian sekali lagi. Trian, kamu ingat siapa aku? Lina balik bertanya. Kamu pikir aku sudah pikun? Aku tahu kalau kamu Lina. Kamu itu kenapa bertanya seperti itu? Trian tertawa kecil. Kenapa kamu menanyakan Dara? Memangnya dia siapa? Dia. Trian tak bisa melanjutkan perkataannya. Dia istrimu? Lina menyambung perkataan Trian. Trian sedikit menundukkan kepalanya. Dia ada di mobil bersamaku saat kecelakaan. Apa dia baik-baik saja? Sedikit terasa menyesakan, mengetahui Trian mengkhawatirkan wanita lain. Sepertinya Lina jadi paham, jika suaminya sedang kembali pada ingatannya 6 tahun yang lalu. Lina meraih kedua tangan Trian dan menggenggamnya. Ia mencium pipi kanan suaminya dengan lembut. Sayang, istrimu sekarang itu aku. Dara sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Trian mematung. Bersambung.